Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Febrianti Aliani Babut dari Sistekin B dengan NBI 14823.063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Alkom mengenai CPU Structure and Function yang diampu oleh Bapak Agus Herman. Baik, apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama adalah perkenalan CPU, lalu ada struktur dasar, fungsi utama CPU, serta evolusi CPU dari generasi ke generasi. Langsung saja kita masuk ke definisi apa sih sebenarnya itu CPU. Jadi CPU atau singkatannya Central Processing Unit adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan menjalankan program. Jadi CPU ini berfungsi untuk mengambil data dari memori, lalu melakukan operasi seperti aritmatika serta logika dan menyimpan hasil. Selain itu, CPU juga bekerja sama dengan komponen lain seperti RAM, motherboard, dan hard drive untuk menjalankan komputer. Lalu, mengapa CPU penting? CPU itu ibaratnya jantung bagi komputer yang memicu kecepatan dan performa pada sistem dalam komputer. Yang pertama, fungsi CPU itu merupakan komponen vital dalam sistem komputer. Jadi, CPU ini berfungsi untuk bertanggung jawab dalam memproses semua instruksi dan data yang dioperasikan oleh komputer. Contohnya, sebagai seorang konduktor orkestra yang mengatur dan mengendalikan alur kerja semua komponen komputer. Selain itu, CPU juga menerima instruksi dari software untuk melakukan operasi aritmatika dan logika, dan juga menghasilkan output atau hasil yang ditampilkan di layar atau disimpan di dalam memori. Lalu, alasan kedua CPU penting adalah kinerja CPU yang menentukan kecepatan dan kelancaran komputer dalam menjalankan program dan tugas. Jadi, CPU itu secara langsung dapat menentukan seberapa cepat atau lancarnya komputer dalam menjalankan program dan tugas. CPU ini lebih cepat dalam memproses lebih banyak instruksi per detik. Jadi setiap detik CPU ini selalu bekerja. Dan juga dia dapat memungkinkan kita untuk membuka aplikasi dengan cepat, lalu beralih dari program satu ke lainnya tanpa adanya lag atau error. Dan kita juga bisa melakukan bermain game dengan grafis tinggi tanpa adanya hambatan. Lalu yang ketiga adalah CPU yang kuat memungkinkan penggunaan software yang kompleks dan bermain game dengan grafis yang tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita dapat membuka aplikasi dengan cepat dan beralih antara program tanpa lag serta dapat bermain game dengan grafis yang tinggi tanpa adanya stuttering. Lanjut, jadi ada analogi CPU dan otak manusia. Jadi CPU ini dia tugasnya ibarat di manusia dia adalah otaknya manusia. Jadi CPU dan otak manusia ini memiliki persamaan, yaitu menerima instruksi dan informasi. Jadi kalau otak manusia itu menerima instruksi dan informasi dari berbagai sumber sebagai seperti mata, telinga, dan indera lainnya, sedangkan CPU sendiri dia menerima instruksi dan informasi dari program dan software yang dijalankan di dalam komputer. Lalu otak dan CPU juga perlu menginterpretasikan dan memahami instruksi untuk melakukan tindakan selanjutnya. Selain itu, CPU juga dapat memproses dan menganalisis informasi yang diterima untuk menjalankan program serta dapat menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Begitupun juga pada otak manusia dapat memproses dan menganalisis informasi yang diterima untuk memahami apa yang terjadi di sekitar. Lalu, otak dan CPU juga menggunakan berbagai proses untuk memproses informasi, seperti pengenalan pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan ini, otak manusia kan memberi hasil atau keputusan dalam bentuk seperti tindakan, pikiran, atau perasaan.
sedangkan CPU memberikan hasil atau keputusan dalam bentuk output atau hasil yang ditampilkan di layar atau yang sudah disimpan di dalam memori. Selain itu juga CPU dan otak manusia juga bekerja sama dengan bagian lain. Contohnya pada otak manusia ini bekerja sama dengan bagian tubuh lain seperti sistem saraf, otot, dan kelenjar untuk menyelesaikan tugas. Begitu juga pada CPU bekerja sama dengan bagian lain pada komputer menyelesaikan tugas seperti bekerja sama dengan RAM, motherboard, dan hard drive. Lanjut ke struktur CPU. Jadi di sini ada struktur kompleks dari CPU. Yang pertama di sini ada unit kontrol atau control unit. Ini merupakan otak dari CPU, fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan alur kerja pada sistem komputer. Lalu selain itu fungsinya juga untuk mengambil instruksi dari memori dan mendekode instruksi serta mengirim sinyal ke bagian lain dari CPU. Selain itu fungsi dari unit kontrol juga dia juga bertindak sebagai konduktor orkestra, yaitu untuk memastikan semua komponen bekerja sama dengan lancar. Lalu yang kedua adalah ALU atau unit aritmetik dan logika. Bagian yang paling besar di sini dia memiliki 4 komponen, mulai dari status flag, shifter, komplementer, dan aritmatika dan logika boolean. Jadi ini unit aritmetik dan logika ini merupakan jantung dari CPU karena dia melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Selain itu juga dia melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, dan membandingkan serta memanipulasi data. Selain itu dia juga melakukan perhitungan dan operasi logis yang menggunakan logika diperlukan untuk menjalankan program. Lanjut ke register sebelah kanan atas. Fungsi dari register ini yaitu dia berfungsi untuk sebagai penyimpanan data sementara. Contohnya seperti memori internal CPU. Selain itu dia juga menyimpan instruksi data dan hasil operasi yang sedang berlangsung. Jadi operasi yang sedang berlangsung semuanya disimpan pada register. Lalu register ini juga membantu CPU mengakses data dengan cepat dan efisien. Jadi selain untuk menyimpan data sementara dan instruksi data, dia juga membantu CPU mengakses data dengan cepat dan efisien. Lalu di sini ada bus internal CPU. Dia sebagai jalur komunikasi untuk transfer data antar komponen yang ada dalam CPU. Selain sebagai jalur komunikasi, dia juga menghubungkan CPU dengan memori, cache, dan komponen lain. Nah, bus ini dapat memungkinkan data mengalir dengan lancar di dalam CPU. Jadi berdasarkan struktur tersebut, kita mendapatkan fungsi utama dari CPU, yaitu mengambil instruksi dari memori, mendekode instruksi, melaksanakan instruksi, menyimpan hasil, serta mengulangi siklus. Lalu berikut ada evolusi CPU dari generasi ke generasi. Jadi CPU ini telah mengalami perkembangan pesat semenjak telah hadirnya dari awal munculnya CPU. Jadi CPU yang pertama adalah transistor. Dia pertama lahir atau muncul pada tahun 1947, terbuat dari germanium dan seukuran kacang polong. Berarti dia sangat kecil seperti kacang polong. Lanjut, pada tahun 1960, transistor silikon mulai digunakan seperti pada gambar ini. Lalu penemuan terakhir adalah pada tahun 2020-an, transistor FinFET digunakan dalam CPU modern. Gambarnya seperti pada ini, sudah semakin canggih. Lalu yang kedua adalah multicore. Jadi awal ditemukannya
itu awal dirilisnya itu pada tahun 2001 yang dirilis oleh Intel. Dia merilis CPU Pentium 4 dengan arsitektur dual core pertama. Lanjut, 4 tahun kemudian, AMD merilis CPU Athlon 64x2 dengan arsitektur dual core pertama untuk platform AMD 64. Lalu setahun kemudian, CPU Core 2 Quad Q6600 arsitektur quad core pertama, dan yang paling terbaru adalah pada tahun 2020-an dengan sebanyak 64 core, dan lebih banyak lagi tersedia untuk server dan workstation berkinerja tinggi. Lalu yang terakhir adalah Hyper-Threading. Jadi dia pertama kali dirilis itu pada tahun 2002 oleh Intel dengan Pentium 4 HT, merupakan Hyper-Threading pertama. Lalu yang kedua 2005 dirilis oleh AMD, CPU Athlon 64x2 Hyper-Threading untuk platform AMD 64. Lalu dilanjutkan tahun 2010-an, teknologi Hyper-Threading menjadi umum di CPU Intel dan AMD, serta yang paling terbaru adalah pada tahun 2020-an, yaitu teknologi Hyper-Threading terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja CPU. Jadi, fungsi dari Hyper-Threading ini adalah memungkinkan core untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan kinerja dari CPU. Baik, ini untuk referensi pengerjaan materi CPU and the function. Baik, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai CPU dan function. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.